kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustadz Menjawab, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Beben asal Bogor. Apa hukumnya seorang muslim berjabat tangan dengan non-muslim, Kiai? Ya, hukumnya boleh. Karena secara fisik kan tidak ada yang mengurangi non-muslim dari kemanusiaannya. Jadi kalau ada misalnya ungkapan atau ayat Quran yang mengatakan bahwa kebersihan muslim itu tidak sama dengan non-muslim, suci dan tidak suci, itu sebetulnya berkaitan dengan keyakinan dan akidah, bukan berkaitan dengan secara fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersentuhan dengan pamannya yang non-muslim. Kan dengan Abu Thalib, Rasulullah berinteraksi bahkan seperti anak kepada bapaknya. Tentu itu menunjukkan bisa jadi Rasul berkhidmat dengan berjabat tangan. Bisa jadi kalau mungkin, ya saya tidak bisa memastikan, kalau kayak di Indonesia mungkin mijetin. Kan berinteraksi kulit dengan kulit. Jadi nggak ada larangan ya antara non-muslim dengan muslim untuk berjabat tangan erat dalam kemanusiaan, persaudaraan, tentu tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing. Nah, yang tidak boleh sebetulnya yang bagaimana kalau begitu, Kiai? Ya, tidak ada yang tidak boleh dalam hal ini. Karena salam itu kan diyakini, dipersepsikan ya sebagai persaudaraan kan. Saya ketika bertemu dengan orang berjabat tangan, itu kan seolah saya siap bekerja sama bersama dalam kebaikan. Kan nggak ada yang salah di situ. Jadi konsep Islam terkait salaman itu ya bersalaman dengan semua orang. Oke, bagaimana kemudian dengan misalnya mengucapkan salam atau selamat begitu? Iya, nah, mengucapkan itu dengan yang selamat non-muslim kan tidak ada yang dilarang. Selama selamat itu tidak terkait dengan akidah dan keyakinan. Misalnya selamat Anda punya anak, selamat Anda mendapatkan jabatan, selamat pendidikan Anda sukses. Saya sebagai saudara kemanusiaan, sebangsa, setanah air, senanglah punya anak bangsa yang sukses seperti Anda. Kan itu tidak dilarang. Gitu. Oke, adakah kemudian contoh di zaman Rasulullah dulu yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita saat Rasulullah ini? Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan terkenal betul dengan orang yang bahkan ketika di Madinah itu Rasulullah pesannya tuh afsus salam. Tebarkanlah salam. Itu hadis pertama yang diucapkan Rasulullah di Madinah. Bahkan kata Rasulullah, di antara amalan yang paling afdol itu memberi salam. Alaman arafta, atas orang yang kamu kenal, dan juga man lam ta'rifhu, dan orang yang tidak kamu kenal. Kalau orang yang tidak saya kenal, ketika Nabi ungkapkan itu di Madinah, dan di sana masyarakatnya ada orang Madinah yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Muslim, itu kan tidak menutup kemungkinan kan, bahwa ini bersalam kepada yang non-muslim. Nah, ketika assalamualaikum itu kan keselamatan. Keselamatan itu ada dua maknanya dalam agama. Jadi jangan kemudian orang mengatakan itu tidak boleh secara mutlak, tidak juga. Assalamualaikum kalau saya ungkapkan kepada orang yang seiman dengan saya, itu adalah tahiyah sebagai penghormatan, ungkapan rasa hormat saya, doa saya kepada dia. Kalau saya berhadapan dengan orang yang berbeda keyakinan, maka assalam itu menjadi syiar, menjadi tanda bahwa saya siap hidup berdampingan dengan siapapun yang mengedepankan assalam perdamaian. Kalau saya punya tetangga non-muslim, non-muslimnya hidup damai dengan saya. Saya sedang sholat tidak diganggu, dia ketika menjalankan keyakinannya tidak boleh saya ganggu. Ketika lebaran, boleh jadi dia mengucapkan selamat Idul Fitri, kemudian dia berbagi makanan kepada saya, bahkan kadang-kadang ada yang memberi sarung kepada saya, ya, itu saudara saya yang non muslim gitu ya. Nah, itu kan tidak ada larangan, sebatas itu adalah hubungan sesama manusia, hubungan saudara sebangsa dan setanah air. Baik, jadi jangankan berjabat tangan begitu ya, mengucapkan salam pun dianjurkan sebetulnya ya. Surat-surat Rasulullah itu kan juga selalu dimulai dengan salam. Salamun ala manit taba'al huda. Itu adalah kepada Kaisar Hercules yang ada di Romawi kan.
Jadi yang seperti itu tidak ada larangan di dalam agama. Yang ada larangan dalam agama itu kalau mengorbankan keyakinan kan. Mengorbankan keyakinan dengan mengikuti ritual agama lain, dengan meyakini keyakinan yang sama dengan keyakinan agama lain yang bertentangan dengan konsep tauhid dalam Islam, itu pasti dilarang. Kalau saya makan ketupat hari raya Idul Adha, saya kemudian hari raya Idul Adha berbagi ketupat, sama-sama makan. Itu kan tidak ada larangannya di dalam agama saya. Iya. Yang saya tidak boleh, saya ikut kebaktian di gereja. Sebagaimana orang gereja tentu tidak saya paksa untuk ikut sholat subuh bersama saya. Iya. Karena sholat subuh dan kebaktian itu adalah ritual khusus agama yang harus saya hormati di negeri Indonesia ini. Tetapi konsep kemanusiaannya itu tidak ada larangannya. Baiklah, semoga jawaban Kiai tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Beben tadi yang merupakan pertanyaan terakhir dalam episode Gapai Kemuliaan kali ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.